Shalom teman-teman gue Tinti, apa kabar ini semua? Aku harap teman-teman semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dan untuk teman-teman yang lagi sakit, aku berdoa supaya teman-teman cepat diberikan kesembuhan. Oke, hari ini aku mau sharing sedikit tentang tidak mendua hati. Ayatnya hari ini diambil dari Yeremia 2. Ayat ini menceritakan tentang bangsa Israel yang dipilih dan dikuduskan bagi Tuhan. Tapi pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan dan mengikut Allah lain. Karena apa? Karena mereka ragu sama Tuhan. Tapi tenang aja teman-teman, aku gak akan bacain satu pasal penuh. Aku akan bacain ayat 2, 3, 5, dan 13 aja. Begini bunyinya. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malah petaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 5-nya, beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Oke, jadi ayat itu jelas ya teman-teman, bahwa pada awalnya orang Israel itu mengikut Tuhan, dan sedari semula Tuhan udah tetapin mereka sebagai pokok anggur pilihan. Tapi di tengah jalan nih, Israel mulai menyimpang, bangsa Israel mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Mereka ragu akan kesanggupan Tuhan untuk menolong mereka, dan akhirnya mereka memilih untuk ikut Allah lain, meninggalkan kemuliaan Tuhan. Nah, ayat 13-nya bunyinya kayak gini. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Nah, Israel tuh mencari keberhasilan di luar Tuhan, tapi Tuhan bilang pada akhirnya akan sia-sia. Semua yang mereka kerjakan dan mereka bangun itu seperti kolam yang bocor. Sama nih teman-teman, kayak kehidupan kita. Mungkin kita nggak terobsesi sama Allah lain ya, tapi bisa jadi obsesi kita adalah seseorang yang kita idolakan, atau kedudukan, pengakuan, ambisi, atau bahkan uang. Nah sekarang salah satu indikator kalau kita udah terobsesi dengan hal-hal tadi yang aku sebutin, yaitu ketika kita mulai mikirin dan ngomongin hal itu setiap saat, dan jadiin hal tersebut sumber kebahagiaan kita. Misalnya ketika kita terobsesi sama uang nih, kita pikir kita nggak akan bisa bahagia kalau belum dapat uang sekian, atau kalau kita belum bisa beli barang ini, barang itu, atau barang yang kita mau. Atau ketika kita suka sama seseorang, orang itu mulai yang kita pikirin dan kita omongin. Hati-hati ya teman-teman, itu tandanya kita udah terobsesi. Tapi sebenarnya gak ada yang salah loh teman-teman dari keinginan untuk punya atau untuk raih sesuatu. Di Amsal ada tertulis ayatnya kayak gini. Amsal 25 ayat 16. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Artinya kita boleh nih untuk cari apa aja yang kita sukai, apa yang kita enjoy untuk lakuin, atau hal-hal yang bikin kita seneng, merasa terpenuhi. Gak ada yang salah dari mengidolakan seseorang atau mengejar ambisi. Tapi syaratnya jangan sampai kita terlalu kenyang, atau dalam artian kita cuma menuhin hidup kita dengan obsesi kita tadi, dengan uang, dengan orang lain, pengakuan, atau ambisi. Secukupnya aja. Dan selama hal tersebut gak bikin kita menjauh dari Tuhan, itu gak apa-apa. Selama hal itu gak bikin kita nempatin Tuhan di urutan nomor 2. Justru kita harus libatin Tuhan dalam semua hal yang mau kita kejar. Minta sama Tuhan. Karena sebelum kita mendapatkan sesuatu nih, Tuhan udah tahu terlebih dahulu dan udah punya rencana. Bukan untuk hal yang kita pengen aja, tapi juga untuk masa depan kita 1, 2, 3, atau bahkan 10 tahun ke depan. Tuhan udah siapin yang terbaik. Jadi selama kita cari Tuhan dulu, sebelum semua yang kita kejar tadi,
nggak ada yang salah ya teman-teman, dan selama porsinya nggak berlebihan. Oke, jadi kesimpulan untuk hari ini adalah poin nomor 1, kita boleh punya keinginan sesuatu, tapi jangan sampai hal tersebut buat kita jauh dari Tuhan. Dan yang kedua, selama kita minta sama Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, dan Tuhan udah punya rencana untuk kita ke depannya. So, aku harap sharing hari ini bisa jadi pengingat teman-teman, dan semoga ada yang bisa teman-teman ambil dan mulai lakuin di kehidupan teman-teman. Segitu aja sharing hari ini. See you di online sharing selanjutnya. God bless you.